Ayo teman-teman, kita dukung agar Kiai Imaduddin Utsman yang sebelumnya itu siap berdiskusi 3 hari 3 malam, agar siap berdiskusi dengan tim dari Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang Asuhan Kusnaji. Kami pribadi mengharap agar Kiai Imaduddin itu mau berdiskusi, yang sebagaimana jenengan ucapkan pertama kali, siap berdiskusi 3 hari 3 malam. Kan sudah jelas Pak Kiai, siapa saja yang tidak setuju dengan tesis jenengan. PBNU, Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang, dan pondok-pondok besar lainnya. Alangkah baiknya apa yang disampaikan oleh Tengku Qori Muda itu, jenengan itu jangan hanya diskusi munadharah sekelompok jenengan sendiri, orang-orang yang memang tidak percaya bahwa nasab Ba'alwi ini sahih. Alangkah baiknya jenengan itu sebagaimana yang jenengan sampaikan pertama kali, siap berdiskusi 3 hari 3 malam. Kami orang bawah ini ingin mendengarkan Pak Kiai, siapa sebenarnya yang asal dalam masalah nasab ini, asal-asalan. Nah, oleh sebab itu maka kitab nasab, apa yang dikatakan oleh edaran Pondok Pesantren Al-Anwar itu, bahwa tidak ada pensyaratan dari ulama terhadap kitab sejaman, itu tidak benar. Karena ulama-ulama nasab jarang sekali membicarakan itu, karena memang itu adalah syarat utama yang sangat urgen, sehingga tidak perlu dikatakan. Tetapi untung masih ada ulama yang mengatakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Al-Anwar menggugat, Kiimat pun menjawab. Ini adalah bantahan Kiai Imaduddin Utsman terhadap tulisan yang dipost oleh Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang, ya, Asuhan Kusnaji, putra dari Mbah Maimun Zubair. Inilah tulisan dari Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang itu. Ta'zim Habaib Bani Alawi. Ta'zim Habaib Bani Alawi. Berdasarkan pada penelitian mendalam oleh Lajnah Tarbiyah wa Tazkib PP Al-Anwar, dihimbau dengan sangat bagi seluruh santri, alumni maupun muhibbin untuk tidak turut serta dalam upaya menebar keraguan-raguan akan kesahihan nasab Bani Alawi sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasarnya satu, tidak ada bukti satupun ulama yang menyeratkan bukti sezaman untuk ketetapan nasab seseorang. Persyaratan bukti sezaman hanya berdasar keangkuhan pribadi tanpa dasar metodologis yang real. Adapun penelitian ilmiah terhadap bukti-bukti sezaman sangat perlu untuk didukung dan diapresiasi sebagai penguat ketetapan nasab Bani Alawi. Alasan kedua, melanjutkan manhaj taslim dan percaya pada para ulama. Cukuplah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Al-Janadi, Imam Al-Khirid, Sayyid As-Samarkandi, Imam As-Sakhawi, Sayyid Bakri Satta, pengarang I'anatul Talibin, serta Sayyid Murtada Az-Zabidi yang secara soreh mengakui kesahihan nasab Bani Alawi sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sepantasnya kita mendahulukan keangkuhan dengan memilih untuk tidak mempercayai catatan para ulama tersebut hanya berdasar syarat yang dibuat-buat sebagaimana poin pertama. Langsung alasan berikutnya, meyakini bahwa tidak disebut bukan berarti menafikan. Beberapa tulisan kuno yang tidak menyebutkan nama-nama leluhur Bani Alawi sebagai keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa diartikan menafikan kesahihan nasab mereka. Adamu dzikri syai' la yadullu ala adami wuku'ihi. Tidak menyebut sesuatu bukan berarti tidak ada atau dinafikan. Dzikrul adat la yanfi zaid. Menyebut hitungan bukan berarti mentiadakan lebihnya. Baik, mari kita dengar dulu jawaban dari Kiai Haji Imaduddin Utsman yang membantah dari tim Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang. Risalah fi ilmil ansab dikatakan bagaimana
Syekh Al-Husain bin Haidar Al-Hashimi mensyaratkan adanya kitab sejaman bagi sebuah nasab. At-tariqu sani kutubun nasabin al-abdalil ulama istiqatil muhaqqiqin al-azbatil lati lam talhaqha aydil huwatil abithina wa du'afa'il matrukina wal wadda'il kadhibina la siyama in kanat mashhuratan muntashiratan. Amma in kanat makhtutatan fayajibu at-tasabbutu min al-khututi wa muqabalatu an-nusakh al-makhtutati wa mata 'urifa khattu an-nasabati al-muhaqqiq as-siqati fa innahu yu'malu bihi wa yakunu mustanadan syar'iyyan wa 'alayhi al-'amalu fil qadimi wal hadithi wa kadha al-'amalu bil wijadat. Ini ada dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab halaman 105, bahwa di antara metodologi bagaimana kita menetapkan nasab adalah dengan adanya yang mengambil sebuah nasab dari sebuah pengakuan lalu dicatat. Kikin itu adalah man asbatat dalila bidalil. Orang yang apabila mendapatkan sebuah nasab dia tidak akan menuliskannya kecuali setelah diperiksa nasab itu menurut ilmu nasab, ilmu yang dia peroleh dari kitab-kitab nasab tentang benar atau tidaknya sebuah nasab. Yang kitab-kitab itu tidak dijamah oleh tangan-tangan para orang yang berhawa nafsu, yang bermain-main terhadap nasab, yang lemah, yang ditinggalkan, yang para pemalsu, yang para pendusta. Ini syarat daripada kitab yang harus dijadikan rujukan di dalam setiap masa untuk kesahihan nasab adalah kitab-kitab yang belum dijamah oleh tangan-tangan orang-orang yang punya hawa nafsu, orang-orang yang punya keinginan memalsu dan pendusta. La siyama in kanat masyhuratan muntasiratan, apalagi kitab itu yang sudah masyhur dan sudah tersebar, kitab yang mu'tamadah, kitab yang mu'tabarah dalam istilah Nahdlatul Ulama. Amma in kanat makhtutatan, kalaulah kitab itu masih berupa manuskrip, fayajibut tasabbutu minal khututi, maka wajib diadakan pendeteksian, pemeriksaan validitas daripada manuskrip itu, apakah ia orisinil, apakah dia ini manuskrip palsu. Dengan cara apa? Dengan cara muqabalatun nusakhil makhtutah, dibandingkan antara satu manuskrip dengan manuskrip lainnya. Manuskrip kitab As-Suluk misalnya ditulis oleh seorang penusah, kemudian ditulis lagi oleh seorang nasah, ditulis lagi oleh seorang nasah yang lain, kemudian dibandingkan mana yang kira-kira ini mu'tamadah, mana yang kira-kira sudah ada interpolasi, mana yang kira-kira sudah ada pemalsuan di sana. Wa mata urifa khattun nasabah, dan ketika sudah ada sebuah tulisan ahli nasab al-muhaqqiq yang dia itu ahli tahqiq dalam sebuah kitab yang dia bisa dipercaya kitabnya itu, fa innahu yu'malu bihi, maka kitab itu dijadikan rujukan. Fa innahu yu'malu bihi, maka kitab itu dijadikan rujukan. Seperti kitab Asy-Syajaratul Mubarakah yang telah ditahqiq, yang dikarang pada 593 Hijriah atau abad ke-6, dikatakan bahwa Ubaidillah itu bukanlah anak Ahmad, berdasarkan bahwa di dalam kitab itu disebutkan anaknya Ahmad bin Isa hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Itu yu'malu bihi, dikerjakan karena apa? Kitabnya sudah ditahqiq. Wa yakunu mustanadan syar'iyyan, dan dia menjadi sandaran secara syar'i, wa alaihil amal, dan harus dilaksanakan, harus dijadikan rujukan fil qadimi wal hadis, baik untuk nasab yang dahulu maupun nasab yang sekarang. Demikian ada di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Bagaimana keharusan adanya kesaksian dari kitab sejaman itu disebutkan di dalam kitab. Contohnya adalah kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Yang kedua adalah kitab dari Muhammad Mahdi Sayyid Hasan Al-Khurasani, namanya kitab Muqaddimah Al-Muntaqilah At-Talibiyah. Dikatakan di dalam kitab itu bagaimana kitab sejaman itu diperlukan. Sahihun nasabi huwa alladhi sabata 'inda an-nasabina bi syahadati wa qubila 'ala al-masadir an-nasabiyah fa nassa 'alaihi shuyukhun nasabi aw sa'irul ulama'i al-masyhurin bi taqwa wal wara'i wal amanati fa kana thabitan bil ijma'. Kesahihan nasab adalah yang telah tetap bagi para ahli-ahli nasab dengan apa? Dengan syahadah, adanya kesaksian-kesaksian. Wa qubila, dan dapat dirujuk 'alal masadirin nasabiyah, terhadap kitab-kitab nasab. Jadi dirujuk pada kitab-kitab nasab. Apabila ada susunan nasab kemudian dirujuk dalam kitab nasab, ditemukan dalam setiap masa dari nama-nama itu. Misalnya untuk orang yang ada di tahun 2000, maka dilihat di dukcapilnya. Untuk yang itu dia hidup di tahun 1900, dilihat dalam kitab-kitab yang ada di tahun 1900. Untuk orang-orang yang hidup di tahun 1000, maka dilihat pada kitab-kitab yang ada dicetak di tahun 1000 atau ditulis di tahun 1000. Demikian seterusnya. Dan setelah diadakan pemeriksaan dari kitab-kitab nasab keturunan Rasulullah dari nasab Ahmad bin Isa, maka tidak ditemukan bahwa Ubaidillah ini sebagai keturunan Rasulullah. Ubaidillah ini adalah hidup di zaman atau di tahun 383. Dia meninggal tahun 383, berarti abad keempat. Tidak ada di abad keempat itu kitab-kitab nasab yang menyebutkan dia sebagai turunan Rasul. Tidak ada di dalam kitab-kitab nasab disebutkan dia sebagai anak Ahmad bin Isa. Nah, oleh sebab itu maka kitab nasab, apa yang dikatakan oleh edaran Pondok Pesantren Al-Anwar itu, bahwa tidak ada pensyaratan dari ulama terhadap kitab sejaman, itu tidak benar. Karena ulama-ulama nasab jarang sekali membicarakan itu, karena memang itu adalah syarat utama yang sangat urgen, sehingga tidak perlu dikatakan. Tetapi untung masih ada ulama yang mengatakan itu. Nah, untuk memberikan pencerahan terhadap kami orang awam, sebaiknya
Kiai Imaduddin dan kawan-kawan dan timnya itu tidak hanya bermusyawarah, tidak hanya berdiskusi sesama pembatal nasab Alwi. Sudah jelas siapa saja yang menggugat atau tidak setuju terhadap tesis jenengan. Silahkan diskusi Pak Kiai.